Waduh, siapa nih yang doyan nonton drakor? Pastinya kamu kan? Ya. Memang sih, beberapa tahun belakangan ini masyarakat Indonesia mulai demam dengan yang namanya drakor. Nggak taunya, ada beberapa mobil yang diperlihatkan oleh film yang satu ini nih. Ya, mobil ini nih, mobilnya para presdir. Pengen tahu apa saja? Coba deh kita lihat yuk sobat. Ada mobil apa saja sih? 5 fakta tentang Genesis, mobil wajib presdir di drama Korea. Berawal dari mobil konsep Hyundai pada tahun 2003. Pada tahun 2003, Genesis pertama kali diperkenalkan sebagai mobil konsep mewah dari Hyundai. Baru pada tahun 2007 lewat ajang tahunan New York International Auto Show, Hyundai menjadikan Genesis sebagai jajaran baru produknya. Genesis generasi kedua diluncurkan pada tahun 2013. Pada saat itu mobil ini mendapatkan apresiasi dan sukses di pasar Amerika Serikat dan Cina. Sejak saat itu, Hyundai Motor Company memutuskan untuk melepas Genesis dari jajaran produk Hyundai dan berdiri sebagai entitas tersendiri, Genesis Motor pada tahun 2015. Dirancang oleh desainer mobil Lamborghini, Audi, dan BMW. Jika kamu termasuk penonton drama Korea atau pasti familiar dengan mobil pilihan para presdir di drama Korea. Mobil ini memiliki dimensi yang besar dengan front grille gagah dan lambang sayap mengepak yang indah di kap depannya. Mobil ini adalah Genesis mobil yang digunakan di banyak serial drama populer, seperti The Silent Survivor, 60 Days, dan The World of the Married. Tidak banyak yang membahas tentang Genesis, mobil mewah yang menjadi kebanggaan Korea Selatan. Selama 2 tahun, Hyundai Motor Company mengumpulkan desainer dari banyak merek besar lain seperti Lamborghini, Audi, dan BMW untuk merumuskan desain yang menjadi identitas merek dari Genesis sebelum akhirnya menjadi entitas sendiri. Sudah jelas jika Genesis menyasar kelas premium yang biasanya didominasi oleh merek-merek mobil Eropa. Tidak tanggung-tanggung, Chief Operating Officer Genesis saat ini, Lockdown Carwalk, sebelumnya adalah desain director untuk Bentley, dan Lamborghini. Dan yang menjadi Head of Performance Division, Albert Birkman, sebelumnya menjadi Head of BMW M. Karena itu Genesis juga dikenal sebagai merek tempat banyak yang orang bertalenta berkarya. Peringkat pertama Vehicle Dependability Study dari JD Power. Jika kamu adalah orang yang mau nilai merek mobil dari tingkat reliabilitasnya, Genesis bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk kamu. Genesis mendapat peringkat pertama sebagai merek paling berkualitas dalam Vehicle Dependability Study yang diselenggarakan oleh JD Power pada tahun 2020. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Karena pencapaian tersebut, Genesis mendapat lebih banyak perhatian. Bagaimana tidak? Tidak banyak merek mobil yang mencapai posisi tersebut dalam kurun waktunya cukup singkat, yang dibandingkan dengan merek mobil lain yang sudah eksis sejak puluhan tahun lalu. Memiliki jajaran sedan, SUV, dan crossover yang mewah. Ketika pertama kali diperkenalkan, Genesis hanya sebuah sedan yang terinspirasi dari BMW 5 series. Tapi kini Genesis sudah berkembang dengan 3 jenis sedan, 3 SUV, dan 1 model crossover. Untuk jajaran seadanya, Genesis memiliki model G70, G80, dan G90. Sedangkan untuk jajaran SUV ada GV70, GV80, dan GV90. Genesis juga memiliki 1 model crossover GV60 yang menarik. Setiap jajaran Genesis memiliki desain yang mewah dan elegan. Material berkualitas tinggi yang membungkus mobil ini juga meningkatkan nilai dari sebuah Genesis. Menjadi mobil dinas Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia.
Genesis bukan mobil yang akan sering kamu temui di jalanan Indonesia. Mobil ini tercatat baru masuk ke Indonesia pada tahun 2018 didatangkan oleh PT Hyundai Mobil Indonesia. Kedatangan dua unit Genesis G80 ini bukan untuk dipasarkan, namun untuk digunakan oleh Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia sebagai mobil dinas duta besar. Karena penampilan Genesis yang berwibawa tidak salah jika mobil ini menjadi pilihan tokoh-tokoh penting baik di dalam drama Korea maupun di dunia nyata. Jika Genesis secara resmi dipasarkan di Indonesia, pasar mobil premium yang masih didominasi merek-merek mobil Eropa seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Audi akan semakin menarik lagi. Genesis G80 Electrified baru saja diumumkan sebagai kendaraan VIP resmi dari KTT G20 Bali yang rencananya akan diadakan pada kuartal 4 tahun 2022. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Genesis G80 Electrified merupakan sedan yang juga ramah lingkungan. Hal ini karena Genesis G80 Electrified adalah sebuah full-size sedan yang 100% ditenagai menggunakan motor listrik. Sehingga Genesis G80 Electrified bebas jejak emisi karbon ketika digunakan. Berbekal baterai lithium-ion berkapasitas 87,2 kWh, mobil ini memiliki dua motor listrik yang diletakkan di bagian depan dan belakang. Sehingga mobil ini memiliki sistem penggerak semua roda alias EAWD. Masing-masing motor listrik memiliki tenaga 185 PS. Masing-masing motor listrik memiliki tenaga 185 PS, sehingga ketika ditotalkan mobil ini memiliki tenaga sekitar 370 PS. Sebuah angka yang signifikan besarnya. Lebih impresif lagi adalah figur torsinya, karena masing-masing motor listrik bisa menghasilkan torsi 350 Nm. Alhasil Genesis G80 Electrified memiliki total torsi 700 Nm. Sebuah angka yang juga sangat besar untuk mobil ramah lingkungan, apalagi jika mengingat torsi ini tersedia dari RPM 0. Dengan fitur impresif tersebut, Genesis G80 Electrified bisa berakselerasi dari 0 ke 100 kpj dalam waktu 4,9 detik saja. Sangat cocok bila harus berakselerasi karena kebutuhan darurat, misalnya serangan kepada petinggi negara yang berada di dalam mobil. Tentu saja semua tenaga tersebut akan percuma bila jarak tempuh mobil ini pendek. Tapi tenang saja, dalam kondisi terisi penuh, Genesis G80 Electrified bisa menempuh jarak hingga 427 km.